Yo, halo, selamat datang lagi di Tongki, tongkongan kita. Malam minggu kalian tidak keluar. Itu ngepas bang. Halo, selamat datang lagi di Tongki, tongkongan kita. Malam minggu kalian tidak keluar, kita temenin. Let's go. Ih, gila. Let's go. Let's go. Kali ini kita akan ngebawain lagi Tongki di malam minggu. Kali ini kita akan ngebahas soal Mandela Effect. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe. Mungkin Rio mau promosi IG, boleh? Boleh dong. Boleh. IG gua Rio titik frame. Di sini nih, di sini, ya kan? So, kali ini kita akan ngebahas soal Mandela Effect. Lu tau nggak, yo, tentang Mandela Effect? Lo tuh taunya tuh Mandela Effect itu adalah sebuah efek yang ngebuat kita merasakan apa yang berbeda loh. Jadi misalkan dulu tuh gua taunya itu Doors itu ada ekornya. Taunya sebenarnya enggak Rul. Jos bukannya nggak ada ekor ya? Ya kan? Nah, gitu. Gua tuh ingetnya tuh sempat ada episode yang ada ekornya, makanya gue juga pusing ngeliatnya. Iya ya. Gue inget tuh yang topi kuning itu doang tuh. Dia punya ekor apa kagak tuh? Beda dong. Beda, ya kan? Yang topi kuning. Siapa sih nama topi kuning? Gue taunya dia topi kuning doang. Pria topi kuning. Pria topi kuning, ya kan? Karena naratornya selalu bilang pria topi kuning. Yang selanjutnya itu lu tahu nggak Mr. Monopoly itu nggak pakai monocle? Uncle Pennybags, ya nggak? Ya itu namanya, gua nggak Uncle tahu. Pennybags. Seingat gua dia itu pakai monokol. Monokol itu yang kacamata sebelah doang ya, bro ya? Kacamata sebelah Iya, doang. benar. Monokol. Nah, gue ingetnya itu enggak. Gue ingatnya pakai ya. Kalian bisa komen tuh di bawah, pakai apa enggak? Gelut dah di bawah tuh. Enggak pakai, Bang. Enggak, ini enggak. Gitu. Bisa komen di bawah. Nah, Lanjut. ada lagi Rul, gua tentang Star Wars bahkan. Star Wars. Jadi di Star Wars The Empire Strikes Back itu ada adegan yang gimana Darth Vader ngomong, "Luke, Betul. I am your father." Gitu kan? Ya. Ternyata itu bukan Luke, tapi no, I am your father. You killed him. No, I am your father. Say what? Nah, yang gue inget itu tuh, no, I am your father, gitu. Yang gue inget tuh gitu. Gue ingetnya Luke, Gue ingetnya gitu. Kalau lu dia berarti orang Jakarta dong. Say what? Lu ya. Gua bape lu. Ya kan? Dia bilang, no, I'm your father. Yang pertama itu gue kan. Di otak gue itu Luke, I Kalau am your father gitu makanya. Nah, kalau gue ingatnya gitu ya, no. Itu adalah salah satu contoh Mandela Effect. Yang dimana gue Mario ini aja ingatannya nih berbeda nih, ya kan? Karena gue ingatnya beda. Gitu. Nah, satu lagi gue baru ingat. Apa tuh? Lo tau kan di C3PO yang robot emas itu? Robot emas C3PO. Yang sama R2D2. Oh iya, R2D2. Lo ingat kan dia tuh ada robot emas. Gue pengen nanya, seluruh badannya itu emas apa enggak? Perutnya enggak. Perutnya mah emang hitam, cok. Perutnya tuh bagian luarnya. Itu full emas apa enggak? Enggak deh. Enggak full emas. Gue ingetnya full emas langsung gara-gara animasi Legonya. Lego, ya kan? Gue main tuh Legonya dulu tuh. Nah, ternyata emang bener enggak full emas loh. Di kaki kirinya itu silver. Wah, gue nggak ingat kaki kirinya. Yaduh, ya kan? Intinya gitu. Kalian bisa komen tuh, kiri bang, kirinya silver gitu. Bisa komen di bawah, ya kan? Ya pokoknya kakinya salah satu kiri kanan gue juga. Intinya ada yang silver gitu di kakinya. Ada lagi nggak? Udah. Itu doang tuh. Itu salah satu contoh Mandela Effect ya teman-teman. Nah, tapi kalian tahu nggak kalau Mandela Effect itu sebenarnya diambil dari nama tokoh perjuangan atau mantan presiden Amerika Selatan? Tahu nggak? Dari namanya Nelson Mandela. Jadi pada saat itu Nelson Mandela dikabarkan meninggal pada tahun 1980, meninggal di penjara, ya kan? Nah, tapi sebenarnya Nelson Mandela meninggal pada tanggal 2013, meninggal di rumahnya. Gitu. Dia sebenarnya meninggal di rumahnya. 2013.
26 hari lagi tuh 2014 tuh, ya kan? Gitu. Jadi poinnya adalah kok bisa orang-orang memiliki dua ingatan tuh antara 1980 meninggal di penjara atau enggak 2013 meninggalnya di rumah. Nah, jadi asal usulnya itu adalah Nelson Mandela ini muncul di internet pada tahun 2012 sekitar 2012 atau 2013 akhir. Ya, 2013 akhir gitu. Muncul di internet soal si Mandela Effect ini. Soal si Nelson Mandela, kabar dukanya meninggalnya Nelson Mandela. Tapi pada saat 2013 itu ya, kebetulan banget ada satu user Reddit yang bernama Rish, ya tulisannya REECE Rish gitu. Dia menulis sesuatu di blognya, yaitu tentang, kalau kalian tahu ya, nama kartun The Berenstain Bears. Tahu nggak lu Berenstain Bears? Gue tahu, soalnya gue tuh dulu punya CD-nya gitu loh. Tuh punya CD-nya. Punya buku, salah ngomong gua. Buku. Punya bukunya dari kakek gue. Tentang si Berenstain Bears ya kan. Tuh ada buku, ada dia tuh pokoknya series anak-anak deh. Gitu. Kalian bisa cari bukunya tuh. Beruang-beruang gitulah. Beruang-beruang Bears gitu kan, beruang-beruang. Nah, series ini dia sangat amat percaya 100% di pikirannya itu bukan Berenstain Bears tapi Berenstain Bears. Gitu. Jadi apa bedanya, Rul? Soalnya kan di kalimat Inggris itu A sama E itu kan mirip. Nah, itu dia. Bedanya di mana ya? Ini bedanya itu adalah di dia tulisannya tuh Berenstain ya kan. Nah, tapi yang diingat sama si Iris ini adalah Berenstain, Berenstain. Gitu. Bukan Berenstain. Tapi banyaknya orang itu percaya sama si Iris tadi ini. Dia bilang, "Lah, bener ya, Berenstain bukan Berenstain." Lah, gitu. Jadi banyak yang percaya tapi banyak juga yang membantah. Enggak, itu Berenstain nih. Kayak ntar kalian kalau di bawah ntar bilang aja, "Enggak bang, enggak itu Berenstain." Enggak, itu Berenstain gitu, ya kan. Jadi banyak yang percaya di post itu adalah itu salah satu dulunya disebut bukan Mandela Effect, tapi seperti glitch in the Matrix. Itu dulu dikenalnya tuh gitu, karena katanya ada glitch di mana tabrakan soal dua universe nih, tentang pikiran kita nih, tabrakan nih, glitch nih gitu. Jadi dulu tuh bisa tabrakan kayak gitu loh. Nah, mungkin salah jalur gitu. Waduh. Ya kan? Yang satu ke kanan ngikut. Iya, yang satu ke kanan, yang satunya nabrak gitu, salah jalur gitu, bisa jadi ya kan. Jadi dulu tuh dikenalnya bukan Mandela Effect, tapi a glitch in the Matrix, seperti itulah kurang lebih dikenal, a glitch in the Matrix gitu. Akhirnya teori baru berkembang dari blogger bernama Paranormal Fiona Broom. Pernah dengar nggak nama blogernya? Fiona Broom ya. Fiona Broom dia itu adalah blogger yang dimana dia menceritakan tentang pengalamannya. Dia tuh nongkrong sama teman-temannya ya kan, kayak kita nih lagi nongkrong nih di Tongki ini, lagi nongkrong ngobrol-ngobrol nih. Kalian bisa juga ngobrol-ngobrol di komen nih ya kan, lagi ngobrol-ngobrol, tahu-tahu temannya ini bilang, tahu nggak sih Nelson Mandela baru saja meninggal. Hah, serius loh? Ya kan? Udah lama gitu bedanya. Serius loh? Nelson Mandela baru saja meninggal. Seingat aku sempat ditayangkan di TV negara kalau Nelson Mandela itu meninggal di penjara. Apa ada debat? Enggak, dia baru aja meninggal 2013 akhir. Akhirnya si Fiona Broom tadi ini ngebuat blog. Apakah benar teman-teman kalau Nelson Mandela itu meninggal 2013 atau 1980? Akhirnya pada debat lah, pada bilang ada iya dulu di TV itu 1980 gitu, ada bilang juga enggak 2013 baru aja meninggal gitu. Nah, jadi ini ada teori yo. Lu tahu nggak nih teorinya nih? Teori kenapa bisanya ada Mandela Effect, ya kan? Wah, gua nggak tahu. Emang teori apaan lu? Nah, jadi katanya nih, kalian percaya nggak paralel. Jadi katanya dunia kita ini sedang bertabrakan sama universe lain, sehingga ngebuatlah dimana tabrakan antara ingatan yang di universe A dan universe B itu tabrakan. Jadilah
kita mengingat apa yang diingat sama orang-orang yang di universe sebelah, ya kan, sama tetangga, universe tetangga gitu. Nah, jadi ada hipotesis yang mengatakan bahwa ini didasarkan pada mekanik kuantum, salah satu cabang ilmu fisika yang menjelaskan sifat dan perilaku alam semesta dari sudut pandang atom, subpartikel, atau atom yang lainnya. Nah, ribet kan? Gue juga bingung nih soal fisika nih. Oh, fisika gue dulu nih jelek nih soalnya nih fisika nih. Kalau gue salah tolong dikorek ya. Tolong dikorek jika gue salah nih. Saya gitu kan. Please correct me if I'm wrong, ya kan? Nah, kalau dalam fisika klasik kita bisa ngejelasin bagaimana jalannya alam semesta makro dengan rumus fisika. Seharusnya bisa, ya kan, dengan fisika klasik. Tapi dalam fisika kuantum kita mempelajari partikel terkecil alam semesta yang tidak sesuai dengan fisika klasik tadi. Jadi agak sulit sih mau dijelasin dengan fisika kuantum ini. Karena dalam dunia kuantum ada dua partikel bisa eksis dalam dua tempat sekaligus dengan nama serupa gitu. Nama apa? Dengan nama serupa superposisi. Di saat partikel itu mati, muncullah money world interpretation. Money world interpretation gitu. Ya kan? Pokoknya muncullah many world itu tadi, sehingga ngebuat kita berpikir kalau yang kita ingat itu adalah ingatan universe sebelah nih, universe tetangga nih, tempat eksisnya Spider-Man Tom Holland. Kan kita kan Spider-Man Tobey Maguire nih sekarang nih. Yang bilang Tom Holland siapa itu Tom Holland? Gak kenal. Gue kenalnya Sherlock Holland, ya kan? Waduh, beda lagi tuh. Gue kenalnya itu tuh, Sherlock Holland tuh yang gue kenal tuh. Nah, lu ada cerita nggak juga tentang konspirasi seperti ini? Satu akun nih. Akun? Gue bakal namanya itu The Tough Police. Tahu apa sih? Tough, THOUGH T TOU THOUGH. Itu, ya kan? Gue lagi menyusun nih di otak gue, itu. Nah, udah gue kirimin linknya ya, Ro. Oke. Nah, TikTok tersebut itu tuh menggunakan HP lama. Jadi kamera gitu loh. Oke. Jadi di layar yang kita lihat sama di HP-nya. Dan Yang itu kita lihat membuktikan ada parallel dimension. Oh, gila. Oke, terus? Nah, udah gue kirimin, lu kalau bisa kalian bisa lihat langsung. Bisa langsung dilihat nih. Nah, lu tonton dulu coba. Jadi kayak contohnya Monopoly yang Unique sama yang tadi kita bahas itu yang ada apa sih namanya? Monokelnya. Itu tuh dites sama dia. Jadi dia itu ada atau enggaknya. Ada atau enggaknya, dia ngetes dari layar HP-nya gitu. Iya. Ya kan? Tapi kalau soal beda universe ini ya. Yuk ya. Lu pernah dengar tentang CERN enggak? CERN. Gue taunya CERN itu cuma kayak pabrik nuklir gitu bukan sih? Iya, dia organisasi pabrik peneliti nuklir. Nah, jadi itu CERN itu didirikan pada tahun 1954 di Eropa pada saat itu. Jadi CERN itu dia banyak melakukan eksperimen yang berhubungan dengan nuklir dan struktur alam. Ya kan? Siapa coba yang kepikiran ngebuat struktur alam gitu? Kayak lu alam bentuknya kayak gimana gitu. Lu pernah kepikiran gak ya? Gue pernah kepikirannya kayak bumi itu sebenarnya bentuk loli apa gimana gitu. Loli apa nih? Lollipop bundar, ya kan? Lollipop bundar gitu. Nah, jadi soal CERN tadi ini katanya ya, lu inget nggak soal film 2012 tentang kiamat?
ya kan. Nah, jadi katanya CERN ini dengan menggunakan fisika kuantum dan eksperimennya, dia memindahkan kita ke universe lain. Kenapa? Kenapa disangkut pautkan dengan 2012, yaitu di mana berita naik-naiknya gempar-gemparnya tentang Nelson Mandela tadi. Akhirnya kita diselamatkan oleh CERN, dipindahkan ke universe lain. Mungkin ini agak gila ya. Kayak ternyata kita tuh sebenarnya universe kita tuh udah kena kiamat, tapi kita tuh dipindahkan dengan satu organisasi peneliti nuklir, dipindahkan ke universe lain. Gila sih itu. Gila, ternyata berarti gue bisa bertemu dengan kembaran gue di universe ini gitu. Nah, kan yang kata orang-orang tuh mirip sama ini. Ya, oke, lanjut. Tapi di balik tapi ini tadi tentang yang gue bilang kita bakal bahas di akhir ya kan? Apa tuh, Rol? Nah, ini tentang memori semu. Nah, memori semu. Mungkin ini menurut gua adalah yang lebih masuk akal ya. Menurut gua pribadi nih, ini adalah yang lebih masuk akal dari semua teori ya, yang pindah universe gitu kan, cukup liar gitu. Mungkin kalian bisa percaya ya kan, bebas kalian bisa percaya. Nah, gede banget itu kalau pindah universe. iya, pindah universe gitu kan. Udah kayak film MCU gitu gua ngerasa. Serius kayak film MCU, pindah-pindah universe gitu, keren loh. Nah, tapi ini adalah yang menurut gua cukup masuk akal, yaitu ada Tim Holland Profesor Psikologika Tim Holland Profesor Psikologi Eksperimental di Universe Plymouth. Gitu. Nah, jadi dia menjelaskan tentang mereka sudah bereksperimen tentang Mandela Effect ini tadi. Gitu. Jadi, Mandela Effect ini bersangkut pautan dengan ingatan manusia, yaitu inti ingatan manusia. Jadi itu ada 3 jenis. Lu tau nggak jenis-jenisnya ini apa aja nih? Satu itu adalah false memory, di mana orang-orang ngebuat sebuah memori yang tidak pernah ada sama sekali. Yaitu kurang lebih kayak lu ngebuat suatu ingatan. Lu pasti pernah kan berhayal kayak lu jalan-jalan sama, kayak gua berhayal walaupun sebenarnya gua jalan-jalan sama Mbak Karin gitu. Ya kan, kalian pasti mikirnya itu hanya sebuah khayalan, gue jalan-jalan di pantai pada saat itu tahun 1644. Itu adalah suatu ingatan yang dibuat, yaitu false memory, yang sebenarnya tidak pernah ada gitu. Ingatan yang kedua adalah source memory, yaitu saat orang-orang lupa apa yang dulu pernah mereka ingat. Jadi kayak gak ingat secara pasti, kayak apakah itu The Brainstains Bears atau The Brainstains Bears gitu. Jadi dia tuh nggak ingat secara pasti karena itu hanya perbedaan kata yang bener-bener sangat tipis gitu kan. Jadi nggak bisa ingat pasti gitu. Apakah Brainstain atau Brainstein Bears atau Brainstein Bears. Jadi itu yang kedua tadi, source memory, yang dimana orang-orang nggak ingat secara pasti gitu. Terus yang ketiga nih, imagination inflation. Kecenderungan orang-orang mempercayai bahwa sesuatu itu nyata gara-gara semakin dibayangin dan dipikirkan. Lu percaya nggak sama halnya seperti istilah kebohongan sering diulang-ulang. Jadi orang Belanda pernah berkata, ya ini pepatah Belanda nih, pernah berkata adalah kenyataannya, ini cuma contoh doang. Jadi kebohongan yang sering diulang-ulang akan cenderung dipercayai, ya kan? Kayak ini dia ngomongnya gitu mulu, kayaknya bener deh gitu, ya kan? Bisa aja itu adalah satu kebohongan yang diulang-ulang sehingga dipercayai. Tapi ini adalah yang orang-orang percaya, yang sebenarnya itu mempercayai bahwa sesuatu itu nyata gara-gara semakin dibayangin atau semakin dipikirkan. Begitu. Menurut Holland Mandela Effect ini adalah kaitan dengan memori inti yang tadi yang gue bilang. Berarti lu misalnya kayak gitu, berarti banyak orang yang memanfaatkan kebohongan berulang-ulang kali itu kejahatan karena memori tersebut kali ya? Bisa jadi tuh banyak orang membuat kebohongan berulang-ulang sehingga ini bisa gue percaya nih karena gitu kan, tidak ada berubah gitu. Itu diulang-ulang terus. Itu bisa jadi kayak ilmu psikolog, mungkin ada yang ngerti ya kan, kayak kalimat atau apa gitu, bahasa tubuh gitu. Kayak gue sekarang lagi bahasa tubuh kayak seakan-akan gue menarik kalian untuk join Kio gitu.
Jadi menurut psikologi, Mandela Effect itu terjadi karena ada masalah dalam memori manusia yang dimana orang-orang itu salah ingat atau errors memory gitu. Karena dimana orang hal umum tapi tidak spesifik, ya kan? Gitu. Ya benar juga sih. Yang sempat jadi perdebatan, lu tau nggak yang sempat jadi perdebatan belum lama ini ke gua sendiri. Gua nggak tahu ini Mandela Effect apa enggak. Orang bilang kacamata gua ini biru, tapi ada juga yang bilang ungu. Terus gue cuma bentar-bentar konten ya. Orang bilang biru atau enggak ungu. Jadi ini sempat didebatin nih. Yang benar adalah ungu. Jadi gitu, ya kan. Jadi itu adalah orang mungkin gue bisa bilang adalah dengan memori inti yang dimana error memori. Gitu. Menurut gue itu lebih masuk akal ketimbang yang CERN tadi. Tapi bebas ya kan. Namanya teori ya kan. Bisa benar bisa salah. Itu sebuah teori. Teori. Lu ada nggak yo teori Tio? Sama satu lagi yang ada di otak gue gini. Kenapa dulu tuh nggak ada skinwalker atau yang kayak gitu-gituan? Walaupun Skinwalker. udah ada SCP. Oh iya ya, Skinwalker. Iya, ngerti. Iya ya, Skinwalker. Itu Di otak gue Heeh. di otak gue kayak kan Mandela Effect itu yang terlihat itu penggabungan dua universe ya. Heeh. Nah itu tuh Penggabungan masih apa sih namanya, masih kecantol di otak gua karena hal tersebut. Jadi kayak misalnya apakah karena menggabungkan dua universe itu hal horor itu menjadi lebih kuat lah atau menjadi lebih seram, sama adanya hewan-hewan yang muncul, hewan-hewan yang aneh gitu loh. yang tidak pernah kita lihat di universe kita sebelumnya gitu ya. Iya. Ngerti. Iya ya. Apa jangan-jangan itu juga ya? Kayak hewan-hewan aneh yang tidak pernah kita lihat, ternyata itu dari universe lain gitu. Yang dibawa ke universe kita. Ya kan? Iya, paling dari gue itu doang sih. Tuh. Lu masih ada lagi nggak cerita-cerita yang menarik untuk kita bahas? Bentar ya. So, kita sampai sini aja dulu teman-teman untuk Tongki malam ini, tongkrongan kita. Kalian tidak jalan malam minggu, kita temenin. Ntar kalian bisa komen di bawah kita bahas apa lagi. Bukan hanya soal horor atau konspirasi, kalian bisa kita bahas apa aja. Ntar gue coba cari bareng teman-teman gue. Oke? So, curhat juga boleh ya. Iya, curhat juga boleh. Ya kan, yang mau curhat tuh. Ya kan? Ntar kita baca-bacain, kita lihat-liatin gitu. So, kita sampai sini aja. Terima kasih yang udah nonton. Kita ketemu lagi di tongki-tongki lainnya. Di tongki tongkrongan kita. Gue lupa. Apa? Malam minggu kalian tidak keluar, kita temenin. Let's go. Let's go. Gue lupa.